Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ke Sirah Nabawiyah karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi ini adalah sejarah yang menganalisis ya, jadi ilmiah ya. Jadi kita tahu kenapa kok seperti ini. Kemudian apabila ada bantahan dari kaum ekstremisme, kaum orang-orang yang memusuhi Islam, ini adalah jawabannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an menceritakan cara permulaan wahyu. Ia berkata, wahyu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Kemudian beliau digemarkan disukakan oleh Allah, dicondongkan oleh Allah untuk melakukan khalwat yang kemarin atau uzlah. Beliau melakukan khalwat di Gua Hira, melakukan ibadah selama beberapa malam. Kemudian pulang kepada keluarganya atau Khadijah untuk mengambil bekal. Demikian berulang kali hingga suatu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di Gua Hira. Pada suatu hari datanglah malaikat lalu berkata, "Iqra", bacalah. Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Rasulullah SAW menceritakan lebih lanjut. Malaikat itu lalu mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Ia mendekati aku lagi dan mendekapku, sehingga aku merasa tak berdaya sama sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Untuk ketiga kalinya, ia mendekati aku dan memelukku, sehingga aku merasa lemas. Kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya ia berkata, "Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah," dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera pulang dalam keadaan gemetar sekujur badannya untuk menemui Khadijah. Lalu berkata, selimutilah aku." Kemudian beliau diselimuti hingga hilang rasa takutnya. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah, "Hai Khadijah, tahukah engkau mengapa aku jadi begini?" Lalu menceritakan apa yang baru dialaminya. Selanjutnya beliau berkata, "Aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku." Maksudnya beliau khawatir apabila ada gangguan dari makhluk seperti jin itu ya. Kemudian Khadijah menjawab, "Tidak, bergembiralah. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuat Anda kecewa. Anda seorang yang suka menyambung tali keluarga, tali silaturahim, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran." Beberapa saat kemudian, Khadijah mengajak Rasulullah pergi menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah salah seorang anak paman Siti Khadijah. Di masa jahiliyah, ia memeluk agama Nasrani. Ia dapat menulis dalam huruf Ibrani. Bahkan pernah menulis bagian-bagian dari Injil dalam bahasa Ibrani. Ia seorang yang sudah lanjut usia dan sudah buta ya, atau kehilangan penglihatannya karena memang sudah tua. Kemudian kepadanya Khadijah berkata, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang hendak dikatakan oleh anak lelaki saudaramu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Waraqah bertanya kepada Rasulullah, "Hai anak saudaraku, ada apakah gerangan?" Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang dilihat dan dialami di Gua Hira. Setelah mendengarkan keterangan Rasulullah, Waraqah berkata, "Itu adalah malaikat yang pernah diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu."
Rasulullah pun bertanya, apakah mereka akan mengusir aku? Waraqah menjawab, iya. Tak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi, pasti kamu kubantu sekuat tenagaku. Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Dan untuk berapa lamanya Rasulullah tidak menerima wahyu. Jadi ada terjadi perselisihan ya tentang berapa lama wahyu tersebut terhenti. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada pula yang mengatakan kurang dari itu. Tetapi pendapat yang lebih kuat ialah yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Fathul Bari ya. Jilid 1 kayaknya halaman 21 itu bahwa masa terhentinya wahyu tersebut selama 6 bulan. Tentang kedatangan Jibril yang kedua, jadi hadis riwayat Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau berkata kepadaku, di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepalaku angkat, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira. Kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Masya Allah. Kita bisa bayangkan duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku segera pulang menemui istriku, yaitu Khadijah. Dan kukatakan kepadanya, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Jadi sehubungan dengan ini, kemudian Allah berfirman, ya kan? Ya ayyuhal muddathir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Agungkanlah Rabbmu, sucikanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa. Jadi turunnya surat Al-Muddathir. Sejak itu wahyu mulai diturunkan secara kontinu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ada beberapa ibrah terkait hadis ini ya. Kalau orang-orang musuh-musuh Islam itu adalah ketika berkaitan dengan wahyu ya. Wahyu itu adalah sesuatu yang ibaratnya datangnya dari Allah. Jadi dari Rob gitu ya. Hakikat wahyu itu merupakan satu-satunya faktor pembeda antara manusia yang berpikir dan membuat syariat dengan akalnya sendiri. Dan manusia hanya menyampaikan syariat dari Robnya tanpa mengubah, mengurangi, atau menambah. Ya, jadi hadis permulaan wahyu ini merupakan asas menentukan semua hakikat agama dengan segala keyakinan dan syariatnya. Memahami dan meyakini kebenarannya merupakan syarat mutlak untuk meyakini semua berita gaib dan masalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya para musuh Islam itu memberikan perhatian sangat besar terhadap fenomena wahyu dalam kehidupan Nabi. Jadi banyak argumentasi mereka yang dikerahkan untuk menolak kebenaran wahyu. Yaitu mereka membiasakan dengan bahasa ilham atau inspirasi. Atau bahkan mungkin dengan sedikit sakit ayan gitu ya. Itu mereka menyadari bahwa sebenarnya musuh Islam itu tahu bahwa wahyu itu sumber keyakinan dan keimanan kaum muslim kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Itu dari Allah. Jika para musuh Islam ini berhasil meragukan kebenaran wahyu, maka mereka itu akan berhasil menolak segala bentuk keyakinan, hukum yang bersumber dari wahyu tersebut. Selanjutnya, mereka akan berhasil mengembangkan pemikiran bahwa semua prinsip dan hukum syariat Islam yang diserukan atau yang disampaikan oleh Rasulullah hanyalah bersumber dari pemikirannya sendiri. Nah, untuk mewujudkan tujuan ini atau merealisasikannya, para musuh Islam tersebut berusaha menafsirkan fenomena wahyu dengan penafsiran palsu. Mereka memberikan aneka penafsiran palsu sesuai dengan imajinasi mereka yang mereka buat sendiri.
Sebagian menggambarkan bahwa Rasulullah itu terus merenung dan berpikir itu ya dalam benaknya. Kemudian berangsur-angsur itu ya, punya ide gitu ya. Bahwa Rasulullah itu yang disampaikan itu ide-idenya Rasulullah. Tapi bila kita perhatikan tuduhan ini sangat naif. Ya kan? Bahwa kita jelas gitu ya. Makanya kenapa permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah itu adalah dengan cara yang disebutkan dalam hadis Bukhari itu ya. Jadi mengapa Rasulullah SAW itu melihat Jibril dengan kedua mata kepalanya, itu ke beliau, itu adalah yang pertama kali. Kenapa? Gitu ya. Bahwa wahyu itu nggak diturunkan di balik tabir, tapi dengan Rasulullah sendiri dengan mata kepala beliau bertemu langsung dengan Jibril. Jadi mengapa juga Rasulullah itu takut dan terkejut memahami kebenarannya? Padahal cinta Allah kepada Rasulnya dan pemeliharaan itu semestinya cukup memberikan ketenangan dalam hatinya. Tidak timbul rasa takut lagi. Mengapa Rasulullah khawatir terhadap dirinya kalau yang dilihat di Gua Hiro itu adalah makhluk halus atau jin? Mengapa juga Rasulullah tidak memperkirakan bahwa malaikat itu adalah utusan Allah? Mengapa setelah wahyu terputus sekian lama sehingga menimbulkan kesedihan yang mendalam pada diri Rasulullah? Sampai timbul keinginannya sebagaimana di riwayat Imam Bukhari ya, untuk menjatuhkan diri dari atas gunung. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah wajar dan alami sesuai dengan permulaan turunnya wahyu. Dari hal tersebut untuk membantah itu ya. Jadi untuk membantah tuduhan-tuduhan kaum musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa wahyu itu adalah ilham atau inspirasi. Hal itu ditunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa, pertanyaan-pertanyaan yang Ustadzah lontarkan tadi itu adalah menunjukkan bahwa Rasulullah juga manusia. Jadi Rasulullah sendiri juga tidak memperkirakan kapan terjadinya itu. Sehingga tidak ada musuh-musuh Islam yang menganggap bahwa itu adalah inspirasi. Inspirasi itu tidak dengan takut gitu ya. Inspirasi itu tenang. Kenapa Rasulullah ketika menerima wahyu itu kok malah takut? Berarti ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar itu adalah dari Allah, bukan perkataan Rasulullah atau pemikiran Rasulullah. Itu keyakinan mutlak yang harus kita percayai. Itu yang bisa Ustazah sampaikan. Nanti ada beberapa ibroh lagi mengapa musuh-musuh Islam itu mengatakan bahwa wahyu itu adalah inspirasi dan tujuannya apa. Yang penting kalian harus belajar begitu ya. Karena apa? Mau tidak mau belajarlah sirah sama itu porsinya hampir sama ketika kita belajar dengan Al-Quran. Karena dengan belajar sirah kita mengetahui ya bagaimana Rasulullah itu menerima wahyu, kemudian bagaimana Islam itu bermula dan perjuangan para sahabat. Begitu, semoga dapat menjadi ibrah. Ingat, belajarlah mulai dari buayan sampai liang lahat. Gak ada kata terlambat, begitu ya. Ketika kalian tidak ingin merasakan lelahnya belajar, maka kalian juga harus suatu saat nanti akan menanggung lelahnya kebodohan kalian. Jadi kita tidak mau kita menanggung lelahnya bodoh kita sendiri. Jadi kita ingin adalah lebih baik kita lelah belajar. Karena ilmu itu Allah yang turunkan. Ustadz-ustadzah hanya memberikan, ya, menyampaikan. Tetapi gitu ya, ilmu itu Allah yang berikan. Jadi berdekat-dekatlah dengan Allah sehingga Allah memberikan ilmu yang mubarakah kepada kita semuanya. Ingat, jaga adab-adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.